Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daika Sofian Effendi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blora, dari SMA Negeri 1 Jember. Di sini saya akan melakukan pra observasi bersama Pak Eki. Gimana Pak Eki kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Deka. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Eh, untuk percakapan hari ini, Ya, sebelum melakukan observasi harus ada pra-nya dulu ya Pak ya. Ini ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dilakukan dalam observasi kelas nanti. ya. Untuk percakapan hari ini, apa yang Pak Eki harapkan? Sebelumnya saya minta maaf Bu Deka telah menyita waktunya yang sangat-sangat banyak. Mungkin Bu Deka yang sangat sibuk, saya minta waktunya sebentar. Di sini saya sebenarnya mau curhat Bu, curhat tentang pembelajaran yang saya lakukan. Itu banyak sekali masalah di pembelajaran saya, sehingga saya ingin mendapatkan solusi dari pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik Pak Eki. Kira-kira apa yang menjadi masalah Pak Eki di kelas? Jadi begini Bu, saya itu ketika mengajar itu anak-anak itu kok sering apa namanya tidur atau istilahnya pada ya kayak malas gitu loh Bu. Kayak mendengar saya bicara itu mereka itu kayak ogah-ogahan, bahkan ketika saya tanya pun mereka pada pasif semua. Itu mungkin yang bisa jawab atau yang bertanya cuma satu atau dua orang saja gitu Bu. Iya. Terus pembelajaran juga terkesan boring gitu Bu dan menjenuhkan karena anak-anaknya juga itu kan ada kadang bahkan sampai tidur juga begitu. Berarti banyak masalah ya Pak ya di Iya, kelasnya ketika uh, apa namanya pembelajaran berlangsung seperti mengantuk, iya, mengobrol sendiri, iya, kemudian banyak siswa yang tidak aktif. iya. Mungkin Pak Eki bisa mengingat-ingat lagi atau memikirkan kira-kira kenapa anak bisa seperti itu, bisa mengantuk dalam pembelajaran, kemudian bisa berbicara sendiri, kemudian ada yang tidak aktif, itu kira-kira bagaimana Pak itu? Kalau saya ingat-ingat ya, Bu, ya, pembelajaran saya selama ini tuh memang menjenuhkan. Saya merasakan juga seperti itu. Kenapa? Mungkin karena ini Bu, saya itu kan karena fisik saya itu bahasa Indonesia, jadi itu saya lebih sering cerita cerita ke anak, ceramah gitu kan. Jadi mungkin dari ceramah atau yang saya tuh suka ngomong di kelas itu anak-anak bosan dengerin Bu. Jadi kan mungkin kalau anak-anak sekarang itu kan kurang bisa apa namanya mendengar terus. Jadi karena saya sering ceramah, karena saya sering bercerita, mungkin itulah penyebab anak-anak itu jenuh bahkan sampai tidur. Kan kita kalau dulu kecil itu kalau didongengin tidur ya Bu. Iya, Nah, betul. mungkin seperti itu. Saya dianggap dongeng sebelum Mendongengin tidur ya. gitu. Oke. Iya. Berarti itu ya Pak ya yang membuat mungkin anak-anak itu tidak aktif ya. Iya, sepertinya itu Bu kalau saya. Oke, baiklah. Kira-kira Pak Eki bisa mengingat-ingat mungkin punya strategi yang bisa mengatasi permasalahan yang dialami Pak Eki itu tadi. Ya Bu, baik. Mungkin saya dapat referensi pun itu dari beberapa rekan sejawat ya Bu ya. Seperti pelajaran sejarah kemarin ada Bu Ita itu dia menggunakan game. Nah, mungkin itu juga saya ingin terapkan di pembelajaran saya Bu. Mungkin dengan pembelajaran game seperti itu anak-anak bisa aktif Bu. Seperti adanya aplikasi Word Wall, terus Kahoot, sebenarnya itu sangat menarik Bu. Nah, saya juga ingin menerapkan di pembelajaran saya. Mungkin dari situ anak-anak yang tadinya suka tidur, yang tadinya suka ngelamun, itu bisa aktif dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi nanti kira-kira Pak Eki bisa menerapkan strategi tersebut ya. Iya, Ada sama. permainan game,
ada Kahoot yang membuat anak itu lebih interaktif, lebih aktif lagi dalam pembelajaran sehingga tidak ada yang mengantuk lagi gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian setelah Pak Egi menemukan strategi dalam pembelajaran nanti, kira-kira Pak Egi kalau sudah membuat rancangannya mau melakukan observasi kapan ya Pak? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini insya Allah di minggu depan di pertemuan mendatang. Saya akan merancang dengan sebaik mungkin agar anak-anak di pembelajaran saya itu lebih aktif. Baiklah, berarti minggu depan ya Pak ya akan dilakukan observasi, Iya. kemudian strateginya dan tentunya perencanaannya juga sudah dibuat gitu ya Pak Iya. ya. Bu Deka temani ya biar Bu Deka juga tahu prosesnya seperti itu. Baik, nanti saya akan hadir di kelasnya Pak Egi. Saya akan memantau dari belakang, kemudian saya akan memperhatikan bagaimana Pak Egi melakukan pembelajaran, apakah sudah bisa diterapkan tadi strateginya ataukah belum, seperti itu ya Pak ya. Iya Bu Deka. Terima kasih loh Bu Deka. Saya maaf banget mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Pak Egi. Saya juga senang bisa membantu Pak Egi. Demikian percakapan pra-observasi dari saya. Kita lanjutkan ke observasi pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
ini sangatlah seru ya teman-teman. Wah, seumur hidup saya baru dapat kayak gini kayaknya. Saya harap untuk penilaian seperti ini terus berlanjut dan berkembang ke depannya. Penilaian ini sangatlah seru. Sebuah hal baru yang tidak membosankan menurut saya. Semua tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eki sudah hadir di sini dan Pak Irham sebagai pengajar praktik. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca supervisi ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak Eki kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Budeka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Eki lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Eki lakukan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Pak Eki terkait berjalannya kegiatan observasi kelas kemarin? Alhamdulillah berjalan lancar Bu, cuma ya mungkin awal-awal sedikit tegang ya Bu ya, karena yang biasanya kita mengajar itu sendiri terus ada teman yaitu agak tegang dikit, tapi alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah berarti sudah lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Walaupun mungkin ada sedikit grogi tadi ya, nervous tegang tadi ya. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian pengembangan apa yang Pak Eki lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Eki lakukan di kelas tersebut? Kemudian Bu, kemarin kan saya mengeluhkan surat ke Bu Deka itu karena saya kesulitan ya Bu ya tentang bagaimana mengaktifkan siswa, terus siswa banyak yang tidur atau nggak aktif. Nah itu kan saya juga bingung. Kemarin alhamdulillah setelah saya curhat ke Bu Deka menemukan inspirasi, salah satunya saya menerapkan model pembelajaran yang interaktif Bu, dan juga media. Di situ saya mempraktikkan adanya kuisis, Kahoot, dan di situ anak-anak pun merasa senang dan nyaman karena anak-anak zaman sekarang kan pastinya HP itu merupakan teman mereka juga. Nah dari situ saya mencoba menerapkan dalam pembelajaran saya, dan di situ juga mereka merasakan pembelajaran yang menyenangkan sambil bermain. Oh iya, berarti Pak Eki sudah melakukan tahapan-tahapan pengembangan ya, seperti anak-anak lebih interaktif tadi ya, ada kuisis ya, kemudian tadi ada Kahoot ya. Kahoot, ya. Pun ini kan saya kan kebetulan jamnya itu di jam-jam rawan ya Bu ya, jam-jam siang itu kan saya juga harus berputar-putar. Nah setelah itu saya juga melakukan ice breaking sama anak-anak Bu, jadi anak-anak itu nggak ada yang tidur, mereka semua aktif dan ceria seperti itu. Berarti ada speaking juga yang diberikan ya Pak ya. Iya. Kemudian pengembangan tersebut apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Pak? Untuk keberhasilan ya alhamdulillah Bu, cuma ya mungkin masih ada beberapa anak yang mungkin masih ada yang kurang aktif juga. Tapi dari kemarin kan hampir semua itu, permasalahan saya kan hampir semua itu siswa itu pada tidur atau jenuh. Nah dari saya menerapkan model itu dan media itu, siswa hampir semuanya ya mungkin sekitar 80% itu siswa aktif itu. Berarti sekitar 80% ya. Iya. Terus bagaimana untuk trik Pak Eki lagi untuk meningkatkan yang 20% lagi itu supaya aktif, bagaimana Pak Eki? Baik, mungkin saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada mereka, apa mungkin kebutuhan belajar mereka itu apa sih. Mungkin yang lainnya itu hobinya memang HP, mungkin yang 20% itu mungkin yang lainnya mengikut. Nah saya mungkin akan melakukan pendekatan kepada mereka dan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Begitu. Berarti nanti untuk yang 20% lagi itu ada pendekatan khusus ya? Iya.
mungkin mengenai bakat minatnya yang seperti apa, mungkin lebih ke internet atau apa gitu ya, yang lebih bisa disenangi ya, diminati oleh siswa tersebut. Baik, berarti itu rencana pembelajaran ke depan ya Pak ya? Iya, Ibu. Akan lebih memprioritaskan minat peserta didik dengan berkelompok mungkin ya Pak ya? Iya. Berkelompok sesuai bakat minatnya ya? Iya. Sesuai bakat minat, kemudian nanti mereka dapat berkolaborasi sesuai keinginannya tersebut. Iya. Mudah-mudahan apa yang Pak Eki rencanakan dapat terrealisasi dengan lancar ya Pak ya, Amin. Terima kasih. dan dapat diterima dengan peserta didik dengan senang seperti itu. Kemudian kira-kira kapan Pak Eki melakukan perubahan atau rencana yang disampaikan tadi? Untuk rencananya kemungkinan saya akan melakukan pendekatan pada siswa itu minggu depan Bu, karena untuk minggu ini kan sudah kemarin kita pembelajaran. Nah, untuk minggu depan itu Bu. Baik Pak Eki, berarti secepatnya ya minggu depan ya. Semoga apa yang sudah direncanakan Pak Eki untuk perbaikan itu akan terrealisasi dengan baik dan lancar Pak ya. Amin. Iya, terima kasih. Kemudian saya persilahkan untuk Pak Irham memberikan umpan balik. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iki, Bu Daika, luar biasa sekali nggih. Dari hasil percakapan yang sudah dilakukan tadi, pada kesempatan kali ini saya bisa membersamai Pak Eki dan Bu Daika dalam melakukan proses coaching pasca observasi akademik. Nah, di sini yang ingin kami gali kepada Pak Eki, yang pertama, kira-kira setelah jenengan melewati tahapan pra, kemudian observasi, dan sampai di sesi pasca observasi ini, kira-kira perasaannya bagaimana Pak Eki? Untuk pra ya Pak ya, ini kan saya sebagai pendidikan, dan di situ saya merasa menemukan solusi dari mungkin hasil curhat kemarin. Saya menemukan solusi, dan itu kan kemudian saya merancang pembelajaran untuk saya menerapkan solusi itu. Dan setelah saya menerapkan itu, hampir saya merasa puas Pak. Yang mungkin hampir semua itu nggak aktif, paling nggak 80% itu siswa aktif, mereka senang dan saya ikut senang gitu Pak. Bagus sekali Pak Eki. Memang benar Pak Eki. Jadi kita yang masih muda-muda ini memang sudah seharusnya terus meningkatkan kualitas profesionalisme kita masing-masing gitu. Karena melihat di era saat ini kondisi anak-anak kita yang seperti itu, kita sebagai seorang pendidik itu hendaknya hadir, bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Jadi kemarin Pak Eki ketika melaksanakan pra observasi dengan Bu Daika, paling tidak di situ ada beberapa tujuan yang akan dicapai, dan alhamdulillah dari proses pasca tadi saya bisa menyaksikan tujuannya sudah bisa tercapai Pak Eki. Iya, alhamdulillah sekali. Dan ternyata setelah jenengan melakukan pra, kemudian observasi sampai di pasca, di situ di luar ekspektasi kita, ternyata Pak Eki juga bisa memecahkan permasalahannya sendiri begitu. Iya, artinya iya plong ya. Artinya dari proses coaching pasca observasi ini tadi yang awalnya mengalami kebuntuan, ternyata setelah digali-gali lagi oleh Bu Daika, di situ ternyata Pak Eki bisa menjawab persoalannya sendiri Pak. Gitu. Dan itu mungkin ya ternyata dengan curhat dengan teman sama guru itu juga bisa membuat solusi gitu, Pak. Iya, di situ poinnya Pak memang. Jadi sesama guru kita hendaknya bisa saling memberikan masukan, umpan balik satu sama lain, yang dimana tujuannya untuk kebaikan kita bersama, untuk menunjang perbaikan proses pembelajaran kita di kelas. Nah, ini yang memang harus terus dipupuk Pak. Artinya masing-masing guru tidak selayaknya kita anti kritik, tetap harus terbuka, saling memberikan masukan, umpan balik satu sama lain demi perbaikan kita bersama. Nah, kemudian ketika
proses supervisi akademik ini sesuai dengan yang di program guru penggerak, kan ada teori dan konsep-konsep itu, oke. Kalau kemudian kita implementasikan di sekolah kita, Pak, kira-kira proses supervisi akademik yang dengan pendekatan ada pra, kemudian ada observasi, ada pasca ini ketika diterapkan kira-kira pripun, Pak? Iya. Mungkin atau tidak nih? Sangat mungkin, Pak, karena mungkin yang dulu supervisi yang dulu kan seolah-olah mungkin guru itu salah. Nah. Tapi dengan adanya program guru penggerak ini, coaching seperti ini, kita itu seperti teman gitu, Pak. Jadi saling Lebih persuasif ya, juga gitu. persuasif, lebih dekat lah gitu. Jadi tidak ada judge itu salah. Jadi kita saling curhat seperti hati ke hati. Iya, betul. Jadi kalau memang dulu mindset kita terkadang ada yang supervisi langsung dari kepala sekolah, kita disampaikan kekurangan-kekurangan kita, seakan-akan kita itu malah justru dihakimi gitu, gitu. Nah, ini yang mungkin mindsetnya yang harus dirubah. Kebetulan di sini juga kepala sekolahnya guru penggerak. Saya kira dengan konsep yang ditawarkan program dari guru penggerak ini, harapannya bisa diamini oleh sekolah dan harapannya bisa benar-benar diterapkan di sekolah. Ya, satu sih, tujuannya demi kebaikan bersama. Jadi kalau berbicara tentang ganti menteri, ganti kurikulum, saya kira itu kurang tepat. Jadi ganti menteri tujuannya untuk perbaikan, kurikulumnya ya untuk semakin lebih baik, semakin lebih baik. Tidak ada ganti menteri, ganti program, tidak ada yang namanya program gagal, tidak ada. Nah, yang jelas ke depan harapan kami semoga mekanisme supervisi akademik dengan 3 skenario tadi, tentunya dengan pendekatan alur tirta, sesuai dengan konsep coaching, ini bisa diterapkan di sekolah agar Bapak Ibu guru yang ada di sini tetap memiliki keterbukaan, bisa saling support satu sama lain, harapannya bisa bebenah, berubah bersama-sama. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk Pak Eki dengan Bu Deika. Tetap semangat, ayo kita bersama-sama membersamai anak didik kita. Gitu gini. Matur suwun untuk semuanya. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Ilham selaku pengajar praktik. Kemudian terima kasih juga Pak Edi ya selaku guru observer. Kemudian sekian dari saya, Deika Sylviana Effendi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.